Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Agustina, mahasiswa Setekesni Sukabumi, alih jenjang 13, dengan nomor induk mahasiswa C1AB21034. Pada hari ini saya akan mempraktekkan tentang konseling pada pasien dengan HIV/AIDS, yaitu yang dilakukan untuk klien yang memiliki perilaku beresiko seperti perilaku seksual, berganti-ganti pasangan, maupun penggunaan jarum suntik yang bergantian. Di mana pada fase ini ada fase prainteraksi. Prainteraksi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama membaca catatan keperawatan atau catatan medis, yaitu sudah ada status pasiennya di sini. Kemudian sebutkan tindakan keperawatan yang akan dilakukan, yaitu tentang PNKes itu sendiri, pendidikan kesehatan untuk pasien. Kemudian cuci tangan dengan 6 langkah sebelum berinteraksi dengan pasien. Yang pertama, mencuci tangan. Sesudah melakukan cuci tangan, kemudian kita akan beralih ke pasien sendiri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, saya perawat Tina Agustina. Ibu dengan siapa ya Bu? Dengan Sri. Dengan Ibu Sri. Ibu kalau alamatnya Ibu di mana? Di Jampang Kulon. Di Jampang Kulon. Kesini sama siapa Bu? Sendiri. Oh, sendiri. Iya. Kenapa Ibu kesini? Karena apa? Ada demam dan mencret. Oh, ada mencret. Iya. Oh iya. Nanti akan berbincang-bincang mengenai kondisi yang dialami Ibu Sri ya. Saat ini kira-kira kontrak waktunya enggak lama, 5-10 menit ya Bu ya. Enggak keberatan Ibu? Ya. Ibu, sebelum kita mulai mungkin Ibu Sri ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Belum. Ibu bisa menyampaikan secara jujur ya Bu ya. Insya Allah akan saya jaga kerahasiaannya. Kemudian kalau gitu saya akan menutup pintu dahulu ya Bu ya, menjaga kerahasiaan kita. Sebentar ya Bu ya. Ibu, pintunya udah tertutup ya Bu ya. Kemudian Ibu Sri, kita mulai ya Bu ya. Bismillah ya Bu ya. Ibu sebelumnya Ibu sudah menikah? Apakah Ibu sudah punya pasangan? Sudah menikah. Ibu mohon maaf ya, kalau Ibu Sri pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya? Sudah ya. Ibu jangan ragu-ragu ya, karena kerahasiaan Ibu tetap saya dijaga ya Bu ya. Jangan ragu-ragu Ibu ya. Kita harus kooperatif ya Bu ya. Apakah Ibu pernah menggunakan alat suntik secara bergantian gitu Bu? Pernah. Pernah transfusi darah juga? Belum. Oh, belum ya. Berarti jarum suntik aja ya Bu ya. Menurut pemahaman Ibu Sri, untuk penyebaran HIV/AIDS itu sendiri yang diketahui Ibu Sri itu apa Bu? Gonta-ganti pasangan sama pemakaian jarum suntik yang bergantian. Ya. Terus ada masalah dengan apa, menyelesaikan masalahnya kalau Ibu ada masalah gitu Bu? Pakai jarum jangan bareng-bareng gitu, terus harus setia sama pasangan, gitu aja ya. Menurut pemahaman Ibu, Ibu Sri kira-kira HIV itu dampaknya ke kehidupan itu seperti apa Bu? Menular dan berbahaya ya. Terus bisa dikucilkan juga ya Bu ya, seperti itu. Jadi penyebaran perilaku yang beresiko seperti gonta-ganti pasangan ya Bu ya. Kemudian rencana jarum suntik yang secara bergantian juga ya Bu ya, sangat beresiko penularannya untuk HIV itu ya Bu ya. Ibu kemudian berapa saudara Ibu? Saya 4. Ada 4. Apakah Ibu Sri kalau ada masalah suka cerita ke saudara atau orang tua? Enggak? Kadang-kadang Ibu.
tapi sering kumpul-kumpul gitu Bu. Sering. Ibu Sri sudah kita sampaikan di depan tadi ya Bu ya, bahwa Ibu Sri memiliki perilaku beresiko, yaitu penggunaan jarum suntik yang berganti-ganti ya Bu ya. Jadi Ibu Sri disarankan untuk melakukan tes HIV, maka Ibu Sri bisa secara dini atau secara lebih awal bisa mengetahui apakah Ibu Sri itu terinfeksi HIV atau tidak. Ya, jadi prosedurnya tesnya, Ibu Sri tinggal datang ke sini, kemudian nanti akan diantar ke lab, kemudian diambil darahnya gitu Bu. Seminggu kemudian nanti bisa dibaca apakah hasilnya dan diketahui hasilnya positif atau negatifnya gitu ya Bu ya. Ibu maaf jika nanti hasilnya itu positif, maka berarti Ibu Sri terinfeksi HIV, sehingga maka Ibu Sri menyesuaikan dengan status HIV-nya. Ibu Sri tidak boleh sembarangan untuk mencegah dan penularan HIV, jadi harus meminimalkan perilaku yang berisiko tadi ya Bu ya, agar tidak menularkan HIV ke orang lain. Jangan bertegangan. Ya, seperti itu ya Bu ya. Ya. Walaupun jika hasilnya itu Ibu negatif, tidak terinfeksi HIV, jadi bisa jadi itu masuk periode jendela di mana sebenarnya virus HIV itu ada, tapi tidak tumbuh diketahui hasilnya, atau masih negatif. Disarankan Ibu Sri mengulang kembali tesnya 3-6 sesudah 3-6 bulan kemudian. Berarti Ibu Sri bersedia dilakukan tes lagi gitu Bu. Ya, mungkin seperti itu aja ya Bu ya. Jadi Ibu konsultasi harus secara sabar ya Bu ya, untuk balik mungkin ke sini ke rumah sakit ya. Mungkin saya akan melengkapi dokumen juga, saya akan dituliskan dulu dokumennya ya Bu ya. Nanti Ibu Sri diantar ya Bu ya, kira-kira 1 minggu atau lain kali apa yang Ibu keluhkan bisa berdiskusi lagi gitu ya Bu ya. Mungkin hanya itu. Ibu ada yang bisa ditanyakan lagi mungkin minggu depan kesini lagi. Iya. Iya. Ibu harus sabar ya Bu ya. Mungkin itu nggak ada pertanyaan yang lain Ibu ya. Ibu terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Sampai ketemu nanti ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.